Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Jadi ya makin kesini itu kepraktisan memang makin dibutuhkan ya. Soalnya ya kalau misalnya dipikir-pikir kan gini, kalau misalnya bisa multifungsi gitu ya, kenapa harus satu fungsi satu barang? Kan jadinya ribet. Mungkin jadinya kayak menu-menuhin perabot di rumah, menu-menuhin space. Itu kenapa kita kedatangan, ini dia, Umeda Besu. Ya, jujur ini adalah pertama kalinya Bongkar Bro nge-review sebuah meja. Tapi ini bukan meja biasa. Karena kalau biasanya sebuah meja cuma punya fungsi buat nyimpen buku, naruh cangkir, naruh HP, naruh gadget, dan ya nggak ada tambahan fungsi lainnya. Beda sama si Umeda Besu ini. Karena kalau kita taruh HP di atasnya, tiba-tiba cling, dia ngecas. Dan kalau kita butuh suasana ya tinggal nyalain musiknya aja. Karena dia juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth speaker. Gimana? Menarik kan? Si Umeda Besu ini merupakan Bluetooth speaker table yang multifungsi dan estetik. Buat teman-teman yang pengen langsung nyobain barangnya atau ngetes-ngetes barangnya, bisa banget ke eventnya Home Deck yang akan dilangsungkan di ICE BSD City ya teman-teman, dari tanggal 15 sampai 18 Desember 2022 ini. Karena si Umeda ini akan buka booth di sana, jadi teman-teman bisa langsung coba-coba sendiri. Dan gak ketinggalan, pastinya di sana juga bakalan banyak promo dari Umeda. Jadi langsung aja gaspol. Dan kalau misalnya teman-teman mau intip secara online, teman-teman juga bisa lihat official store-nya Umeda di Tokopedia dan Shopee. Atau teman-teman juga bisa kunjungi Instagram-nya Umeda di @umedalive. Untuk linknya nanti akan kita sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dalam satu paketnya, ini ada Besu speaker table-nya. Kemudian ada 3 wooden legs atau kaki mejanya. Terus juga ada satu charging adapter kayak gini. Kemudian ada satu kabel aux 3,5 mm. Dan yang pasti dapat user manual serta garansi 1 tahun. Dan ketika teman-teman beli, ini bentuknya masih terpisah. Jadi teman-teman harus merakit lagi si mejanya. Tapi jangan khawatir, karena ini gampang banget dan nggak butuh tools apapun untuk merakitnya. Untuk build dan desainnya, dia itu diklaim sebagai Bluetooth speaker table yang paling estetik desainnya dan menggunakan bahan-bahan yang premium, terutama untuk kayunya. Sedangkan untuk bodi mejanya sendiri, ini dilapisi fabric atau kain berwarna abu-abu. Oh iya, untuk kayunya memang terlihat elegan, tapi ini bukan kayu utuh. Jadi dia hanya kayu lapisan. Dan gue sadarnya karena ada tepian di setiap sisi mejanya. Tapi gue beneran seneng sama desainnya yang simple, terus minimalis, dan juga estetik. Lapisan kayunya juga bener-bener kerasa natural ya. Dan kelihatan banget nih si serat-serat kayunya. Serta perpaduan dengan bodinya yang dibalut fabric kayak gini atau kain, ini kesannya jadi gurih. Di mejanya ada ukiran yang menandakan kalau dia bisa digunakan sebagai wireless charger. Di bagian tengah mejanya kayak gini. Di bagian depannya ada lampu indikator serta beberapa button kayak power, terus ada play pause, serta tombol minus dan plus untuk menaikkan dan menurunkan volumenya. Pindah ke bagian bawahnya ada logo Umeda yang keseluruhannya di border di atas kain kayak gini. Ya kalau opini gue sih sebenarnya untuk logonya ini yang di border di fabricnya, kalau bisa sih dipakai plat ya, jadi kesannya tuh lebih rapi aja. Soalnya kan ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini agak berantakan dikit ya. Sorry kalau misalnya gue agak ribet, soalnya gue anak grafis jadi gue paham betul. Kalau logo itu nggak boleh berubah ya, baik bentuk maupun warnanya. Jadi harus sesuai dengan GSM atau Guide Standar Manualnya. Sedangkan di bagian belakangnya ada 2 USB port untuk charging, yaitu 2,1 ampere dan 1 ampere. Ya in case teman-teman handphonenya belum support wireless charging kayak handphone gue ini, jadi tetap bisa ngecas menggunakan si Umeda Besu ini menggunakan port charging di belakangnya. Masih di bagian belakangnya ada power input DC 16 volt dan 1,8 ampere beserta lampu indikatornya. Ada aux 3,5 mm for multimedia device dan yang paling bawah adalah untuk resetnya. Untuk dimensinya 40,4 x 40,4 x 63 cm dengan berat 8,4 kg.
Dan karena bentuknya yang compact, jadi bisa ditaruh di ujung ruangan, terus juga di sudut kursi, atau bahkan di tengah-tengah ruangan. Ya tinggal atur aja gimana enaknya. Untuk kapasitas baterainya dia dibekali 6600 mAh. Ya lumayan besar kalau hanya kepakainya untuk sebuah speaker aja ya, speaker Bluetooth maksudnya. Dan dia diklaim untuk playtime si Bluetooth speakernya itu sekitar 7 jam. Gua pas pertama kali datang itu melihat klaimnya itu agak yang kok 6600 mAh hanya punya 7 jam playtime. Akhirnya gua tes dong untuk mengobati rasa penasaran gua, dan bener aja ternyata dia kuat sampai 22,5 jam. Tuh bisa nemenin temen-temen gabut dengerin lagu seharian. Soalnya kalau misalnya dengan ngecas handphonenya, ya baterainya kapasitasnya jadi terhitung kecil karena dia cuma punya 6600. Karena kan gini deh, handphone yang sudah dilengkapi dengan wireless charging, notabene handphone zaman sekarang itu baterainya makin lama makin gede kan. Ya power bank aja kan sekarang ya rata-rata di 10.000 mAh. Jadi ya mungkin jadi lebih sering nyolok-nyolok ke listrik lagi gitu. Jadi pakai adaptor lagi karena baterainya akan lebih cepat habis kalau misalnya teman-teman pakai untuk ngecas handphone. Sedangkan untuk charging time sendiri ini sekitar 7 jam ya, terus dengan power 30 watt. Nanti kalau misalnya teman-teman colok, itu lampu indikator di belakangnya akan nyala warna merah. Dan kalau misalnya baterainya udah penuh, dia lampu indikatornya bakalan mati. Untuk koneksinya, dia masih menggunakan Bluetooth 4.2. Iya, nggak salah, 4.2. Cuman sepengalaman gua ngetes, yang nggak ada yang gangguan sih. Cuman mungkin di jangkauan aja. Kalau misalnya gua pindah ruangan, itu udah langsung yang putus-putus. Cuman gini deh, kan kalau misalnya kita pakai si meja ini dengan handphone kita, ya palingan juga handphonenya kan ditaruh di atas mejanya ya, jadi nggak bakalan posisinya pindah-pindah gitu. Beda kalau misalnya sama TWS, ya mungkin handphonenya bisa kita simpen di atas meja, TWS-nya kan ikut keluyuran sama kitanya ya, itu jadi jangkauannya lebih baik mungkin kalau buat TWS. Kalau ini nggak sampai segitunya dan memang nggak ada gangguan di koneksi. Dan sebagai pertimbangan ya, gua ngetesnya pakai handphone dengan Bluetooth 5.0 dan connect ke 4.2, ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk pairnya gampang banget, tinggal nyalain aja tombol power si Umeda Besu-nya. Terus juga teman-teman nyalain Bluetooth di smartphone atau device teman-teman. Nanti tinggal search aja dan bisa connect. Selain itu dia juga sudah built-in mikrofon. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi make connect terus ada telepon ya bisa ngobrol sama meja gitu. Tapi ya kualitasnya seperti apa? Teman-teman penasaran nggak? Kita gas aja langsung untuk tahu kualitas mikrofonnya. Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya Umeda Besu ini. Cuman ini masih gua ngomong, gua nggak akan dengan menyertakan gangguan ambient ya, karena memang bukan peruntukannya seperti itu. Ini kira-kira lawan bicara akan mendengar suara teman-teman tuh seperti ini kualitas mikrofonnya. Cek 1 2 3 3 2 1. Halo. Apa kabar di sana? Baik-baik saja kan? Iya, monolog banget kan sendirian. Ya jadi kira-kira ginilah kualitas mikrofon dari si Umeda Besu ini. Sekarang teman-teman penasaran nggak suara balasannya nih dari lawan bicara teman-teman, terdengarnya sama teman-teman seperti apa? Yuk, kita tes. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari speakernya Umeda Besu. Betul kan? Iya, betul. Kayak gini hasil suaranya ya teman-teman. Dan by the way, ini volumenya gue pentokin ya, jadi udah paling keras nih. Ngomong lagi Dan. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Umeda Besu. Oke, thank you Dan. Nah buat teman-teman yang bertanya gimana bang latensinya, apakah cepat atau tidak, atau ada delaynya? Ya kalau gue pakai buat streaming atau nonton YouTube gitu ya masih kerasa delaynya, karena memang peruntukannya bukan untuk itu. Dia tuh buat dengerin lagu ya, balik lagi ya, buat dengerin lagu. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi 360 surround sound, 88 watts of powerful stereo sound yang diaplikasikan di 4 buah speaker dan 4 buah subwoofer. Jadi di sekeliling si Umeda Besu ini dia punya 4 speaker. Dan suaranya, nah teman-teman dengar aja sound sample-nya berikut ini. Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Jujur untuk 360 surround soundnya ini tuh nggak terlalu kerasa, karena ya menurut gua kalau yang surround sound itu memang yang harus speaker terpisah gitu yang mengelilingi kita. Kalau misalnya satu sumber gitu ya kurang sih, pasti nggak terlalu kerasa si surroundnya. Cuma untuk kualitas suaranya ya gua akui dia udah lumayan enak buat nemenin teman-teman ngecil di rumah sambil baca buku, minum kopi di rumah. Yang paling enak itu di bagian mid-range ya kalau menurut gua. Dia intim banget dan sudah cukup jernih. Lagu-lagu akustik atau instrumen itu natural dan enak banget. Pemisahannya juga udah cukup rapi. Jadi nggak ada tuh tabrakan antara instrumen yang satu dengan yang lainnya. Detail juga masih oke. Untuk treble dia kerasa lumayan cerah meskipun nggak sampai yang sparkling. Untuk detail di bagian treble-nya sendiri udah lumayan oke menurut gua, dan dia aman ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman gedein sekalipun volumenya dia tuh nggak pecah si treble-nya. Tapi sayangnya untuk di bagian bassnya meskipun dia dilengkapi dengan 4 buah subwoofer, kerasanya masih agak ompong. Jadi masih kurang bertenaga. Bahkan mungkin untuk para pecinta bass ini ngerasanya jadi kayak yang hampa. Ya kerasanya jadi kurang asik aja kalau misalnya ngedengerin lagu-lagu genre elektro kayak EDM dan hip hop ya. Detail di bagian bass ini juga kerasa agak kurang ya, meskipun akurasinya udah cukup baik. Ya intinya sih tetap aja teman-teman bakalan ngerasa kurang lah kalau misalnya ngedengerin lagu-lagu yang bass intense atau lagu-lagu dengan banyak bass dengan menggunakan si Umeda Besu ini. Nah dari tadi gue belum mention harganya, sekarang gue kasih tahu harganya. Dengan seluruh kecanggihan dan kepraktisannya dia dibanderol sekitar 3.890.000. Tapi lumayan nih, hemat 33% off karena dia harga aslinya itu 5.790.000. Lumayan tuh jatuhnya, jadi 3,8 doang kan. Kesimpulannya, jujur gue sih pengen punya, seriusan, gue pengen punya karena rasanya experience-nya beda aja kalau misalnya kita pakai TWS sama pakai headphone dan pakai Umeda Besu ini agak sedikit slightly berbeda. Mungkin mirip sih sama Bluetooth speaker ya, cuma bedanya kalau misalnya dia tuh multifungsi aja, banyak aja fungsinya. Dipakai sambil ngopi sore lihat senja, dan bisa ngecas HP juga, ditemenin alunan musik klasik tuh, sesuatu banget. Ya meskipun ya suaranya memang tidak di kelas audiophile, tapi ya fiturnya asik, terus juga bentukannya estetik, mantap. Oke, mungkin buat teman-teman yang bertanya, Bang, tapi kan harga 3,8 juta itu mahal. Ya, jujur buat gue juga mahal. Karena setelah gue tilik-tilik, setelah gue pelajari, gue browsing, ya ternyata Bluetooth table kayak gini, Bluetooth speaker table maksudnya, itu kisaran harganya di 5 jutaan. Jadi kalau misalnya dapat harga 3 jutaan, ya lebih cengli, lumayan turun harganya tuh jauh. Apalagi seperti yang gue sampaikan di awal video tadi, kalau si Umeda ini bakalan ada di eventnya Home Deck di ICE BSD City. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana dari tanggal 15 sampai tanggal 18 Desember 2022, dan yang pasti lebih banyak promonya. Jadi siapa tahu harganya kan bisa turun lagi ya. Oke guys, gitu aja videonya. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman suka video kayak gini, boleh subscribe Bongkar Bro. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih kita bisa balesin satu-satu. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.